Al-Iman. Mereka tidak karena banyak peminatnya dan distribusinya agak bagus. Segera bentuk tim pengawasan terpadu dan kejaksaan siapa di tempat tersebut. Maka inilah Pak Senior solusinya Pak. Ya, percuma kita mendampingi. Ruang audiensi DPRD Bangka Belitung dipadati pedagang kaki lima, wartawan, serta perwakilan dinas terkait dalam audiensi membahas kelangkaan dan mahalnya gas LPG 3 kg pada Senin 2 Februari 2026. Kursi yang tersedia ini tidak mampu menampung seluruh peserta yang hadir, sementara sejumlah kamera wartawan terpasang di berbagai sudut ruangan. Diketahui audiensi dipimpin Ketua DPRD Bangka Belitung, Didit Sri Gusjaya, dan dihadiri perwakilan Asosiasi Pedagang Kaki Lima dari berbagai kabupaten di Pulau Bangka. Pemirsa, menyimak informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan jurnalis Pos Belitung, rekan Kautsar Fakhri Nugraha. Silakan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Nurma. Saya Kautsar Fakhri Nugraha melaporkan bahwa kemarin telah dilakukan audiensi terkait kelangkaan LPG 3 kg yang dilaksanakan oleh DPRD Bangka Belitung, khususnya ketuanya, dan dihadiri oleh beberapa kalangan seperti budayawan dari Bangka Belitung Ahmadi Sofyan, para asosiasi pedagang kaki lima Indonesia yang diketuai oleh Februli, dan beberapa wartawan serta pengunjung-pengunjung lainnya. Pihak dari Asosiasi Pedagang Kaki Lima melaporkan bahwa terkait kelangkaan gas LPG, mereka memiliki 3 kendala. Yang pertama adalah langkanya gas, yaitu pasokan yang tidak adanya di pangkalan tersebut. Kemudian ada harga-harga yang seenaknya atau diselewengkan oleh beberapa pangkalan, dan juga kurangnya informasi dari dinas-dinas terkait kepada mereka dalam hal kelangkaan gas LPG tersebut. Dalam hal ini, Sales Area Manager dari Bangka Belitung Pertamina, yaitu Satrio Wibowo Wicaksono, memberikan penjelasannya dalam 3 hal ini. Yang pertama mengenai masalah pasokan, ia sudah memantaskan bahwa dalam 3 hari ia berharap pasokan akan segera dikumpulkan ke pangkalan-pangkalan yang tersedia. Kemudian masalah harga, ia pun memberikan solusi mengenai update dari pengunjung yang datang bahwa jika terdapat penyelewengan harga bisa menghubungi call center mereka, yaitu di yaitu di nomor call center 135. Dan juga untuk mengenai kerjasama terkait dinas terkait, Pertamina juga akan melakukan kontak kepada pangkalan-pangkalan untuk dilakukan cross-check dari hasil laporan masyarakat yang saat ini sedang beredar. Mungkin segitu saja dari saya, rekan Nurma. Oke Bu, boleh sampaikan terkait keluhan gas LPG tadi ya? Ada beberapa keluhan macam. Boleh. Terkait dengan gas LPG ini, kami mahal teh, payah beli sebab kita nih pedagang kaki lima nih, menpacak harga untuk sip baila misalnya ibaratnya kan. Nah, ini cuman bukan karena kelangkaan ini sampai 40 50 harga gas nih. Kalau pengalaman Ibu terakhir yang paling mahal berapa? 50, 20. Nih. Udah nih bukan hanya sekarang nih bayi yang langka, asa-asa bulan besek ya, asa nak hari raya, nak bulan puasa, kita nak perlu gas, nak kue-kue banyak, masalah tahun baru ladek gas, entah hilang kemana entah. Iya, ada tanda-tanda ada Bu. Misal tiba-tiba langka di pangkalan. Tiba-tiba langka, tiba-tiba dak macam ya hilang. Nah, habis gale dari ujung ke ujung, habis dia jualan sama sekali, kosong nggak tahu. Kalau tahun ini mulai itu dari kapan? Tahu? Sekitar 3 minggu yang lalu lah, 3 minggu lah dia berjual. Halo, dia gas, pakai kayu bakar kami. Untuk masak makan hari-hari ya. Ada yang ngaruh dah ke misal ke waktu persiapan segala macam? Ngaruh be, yalah kami dia begawi, dia berjual tadi ya. Dari yang tiap hari berjual, jadi cuman ini? Ya ngaruh lah untuk jajan anak gitu susah karena kita bergantung di sialah, kita dia begawi dia berjual kan makan apa ya anak-anak kita. Iyalah dia gas nih memang sangat-sangat perlu untuk kami pedagang kaki lima nih. Dari audiensi tadi ada solusi ke Bu?
Ade solusi ya katanya entah tanggal 4 tanggal 5 nih lah normal kembali insya Allah, dan harga pun boleh diprioritaskan. Mereka boleh menanggung jawabkan bahwa tanggal 5 nih nanti sudah mulai kembali normal. Mungkin ada menurut Ibu itulah cukup atau gimana? Kalau bagiku sih sebelum sampai ke tempat kita belum cukup pun bagiku. Sebab kemarin pun informasi lah cukup, tapi belum ada sampai tekan kami pun masih macam tuh 50.000 dan langkah. Kalau ada pun mahal dia jadi masalah nih langkah. Di benda tuh. Nah, kemana ya benda tuh? Itu jadi pertanyaan kemana benda tuh kan? Mungkin terakhir ada pesan kemana biar Pesannya buat yang punya pangkalan gas terutama yang bagi pangkalan yang diprioritaskan baik bagian terutama saya termasuk pedagang mikro lah, harus tepat sasaran lah, jangan sampai salah sasaran. Misalnya kalau orang lah mampu ibaratnya kan, janganlah pakai yang milon ya kan, tertulis untuk orang kurang mampu. Nih yang ibaratnya umum ya, orang anggota dewan misalnya orang ya duit lah ibaratnya, nggak usah lah nama kayak yang tua kan, pakailah yang bisa paling tidak yang merah, yang pink ya, yang bersih ya, restoran gue sama macam tuh lah, itulah sih. ya. Kasih Bu. Ya. Antara kebutuhan masyarakat, demand dengan supply-nya. Kalau ketika kebutuhan naik, kita tidak bisa menyuplai, pasti akan terjadi kelangkaan. Nah, ini beberapa langkahnya, salah satunya kita sudah menambah pasokan LPG 1 kapal per bulan gitu ya, untuk membackup kebutuhan tambahan itu. Memang kemarin kendala itu karena cuaca ekstrim itu terjadi 3-4 hari kapal kita tidak bisa jalan, sehingga itu yang menyebabkan cadangan stok yang ada di Bangka Belitung ini tergerus gitu kan. Mas tadi ada opsi untuk bikin kilang baru ini gimana? Oh, bukan kilang, mungkin maksudnya depot. Depot itu nantinya digunakan salah satunya untuk backup Pangkal Balam, kemudian termasuk ke Belitung juga. Depot itu nanti mungkin selain BBM juga ada LPG-nya. Cuman kan ini jangka panjang ya, untuk investasi dan juga evaluasi, karena kaitannya sama investasi lah. Itu yang kami di BUMN pun banyak aturan yang mengatur di situ. Untuk 2026, 2027 kan? 2026 sepertinya belum kalau masalah depot. Cuman mungkin kita akan optimalisasi depot yang ada ya, Pangkal Balam, kemudian Tanjung Pandan dan juga Binyu untuk yang BBM. Tapi ada 4 itu ya? Tiga. Ya. Nanti kita tambah paling 1 atau 2? Kemungkinan kalaupun tambahan mungkin yang akan ditambah itu supply kapalnya, karena secara storage mungkin tetap, tapi kalau misalnya kapal itu bisa kita tambah gitu ya, otomatis security supply-nya lebih aman. Itu opsi yang tadi ditawarkan DPRD. Iya. Kalau untuk tambah depot itu karena bisa 3-4 tahun untuk pembangunan itu. Kayak kemarin, waduh, bukan saya nggak paham kalau biaya, karena posisinya semua perhitungan ada di pusat. Sama kayak hal kemarin kilang Balikpapan itu kan prosesnya juga bisa bertahun-tahun seperti itu. Terakhir Pak, terkait tadi sindiran dari tokoh masyarakat bahwa Pertamina terlalu eksklusif atau tidak peka terhadap kondisi masyarakat. Saya rasa kalau namanya masukan harus kita terima gitu ya. Cuman eksklusif itu kan bisa teman-teman bisa nilai. Kami hadir sampai di level pangkalan produk-produk kami. Even itu mungkin tadi dibilang pengecer dan lain-lain, tetap jualannya produk Pertamina ya. Mungkin kalau lebih eksklusif karena kalau misalnya kita di Jawa itu ada pesaing juga, ada pesaing. Tapi saya rasa enggak sih, teman-teman bisa menjangkau kami kalau ada keluhan dan lain-lain di kontak center 135. Jadi bisa disampaikan aja, nanti masuk ke tim masing-masing wilayah, bisa dibantu. Kontak center 135. Ya. Itu menjadi wadah tercepat teman-teman untuk menyampaikan keluhan pelanggan itu tanpa harus khawatir bingung melaporkannya kemana. Ya.
Makasih Pak. Mas Wicaksono berarti. Iya, udah lama juga. Nama lengkap? Ini wartawan lama ini kayaknya. Iya. Harian apa ya? Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.